Hari ini jualan di pinggir jalan. Dapat 800 rupiah. Kalau setiap hari bisa mendapat sebanyak ini, orang tua tidak perlu hidup susah di desa lagi. Hari ini baru bangun kerja jam 4.30. Besok, lebih awal lagi. Baik. Halo, Ibu. Anak, keluarga kita, ada sebuah rahasia. Aku hampir tidak bisa menyimpan rahasia ini lagi. Rahasia apa? Ayamo, memaksa kamu menemukan pacar. Dia baru mau mengungkapkan. Mana mungkin mudah mencari pakar. Aku tidak peduli kalau kamu tidak mencari pacar lagi. Jangan pulang menemui aku dan ayahmu. Mana mungkin aku mencari pacar untuk dia? Ketua Shen. Chen cuma meminta kamu makan malam bersama di hotel. Jangan membuat kami sulit. Kenapa di jalan? Berkelahi? Kalau mau bertindak, jangan banyak bicara. Kamu memang bisa bertarung, tapi tetap seorang wanita. Serang. Berhenti. Kalian beberapa pria dewasa mengganggu seorang wanita. Apa maksudnya? Pergi. Kalau tidak pergi, aku akan telepon polisi. Lawan kalian adalah aku. Hebat. Ketua Shen, kamu tidak menghargai diri sendiri. Chen Chi. Siapa yang memberi kamu keberanian? Berani mengincar aku. Ning Group akan investasi pada 12 keluarga baru, dan keluarga Chen saya termasuk di dalamnya. Setelah ini, keluarga Chen saya akan menjadi naga di langit, dan keluarga Shen kamu akan jatuh. Ning Capital. Benar? Ning Group nomor 1 di dunia. Dengan dukungannya, babi pun bisa terbang. Jadi, Shen Fuyao, menikah dengan saya. Di masa depan, aku masih bisa memberikan kamu sebagian asetnya. Aku tidak tertarik. Aduh, sudahlah, Shen Fuyao. Dengan sifatmu yang suka berantem ini, selain aku, siapa yang mau terima kamu? Dia berani. Aku nggak berani. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi buat jawab. Itu, aku berani. Nah, lihat kan? Aku, Shen Fuyao. Cari cowok? Gampang banget. Kalau bukan karena kamu jago berantem dan bawa pisau, siapa yang mau ikut kamu dengan gampang? Oke deh, Shen Fuyao. Karena kamu mau main, aku temani kamu main. Cuma nggak tahu bapakmu. Bisa tahan atau enggak. Kampung. Kodok kampung. Mau makan daging angsa. Kalau gitu, aku mau lihat. Gimana caranya kamu ngejar Kitya Ashri ke ini, sayang. Kamu nggak bisa kabur. Kamu beneran boss Hei Hui? Yang bikin orang-orang ketakutan. Ratu bawah tanah itu? Nona, maaf, kami datang terlambat. Enggak apa-apa. Aku diselamatin sama mas ini. Aku nggak bantu apa-apa. Kalian pulang saja. Aku ada urusan malam ini. Ya sudah. Kita kembali ke markas. Mulai sekarang, kamu adalah pacarku. Tunggu, ini terlalu mendadak. Aku belum setuju. Aduh, aku dicium paksa. Wangi banget. Gimana sekarang? Aku. Kalau kamu nggak angguk, aku nggak keberatan. Langsung jalani semua prosesnya. Aku setuju saja. Ekspresimu yang kayak gini, takut sama identitasku. Atau takut aku ini harimau betina? Aku takut nggak cocok sama kamu. Keluargaku miskin. Jangan kerja lagi nanti. Aku yang nafkahin kamu. Punya mobil? Punya. Kalau gitu, aku ikut kamu pulang, ketemu orang tuamu. Malam ini juga langsung nikah dan masuk kamar pengantin. APA? Masuk kamar pengantin? Halo. Ini rumahmu ya? Namaku bukan Halo. Namaku Ningzi. Oke, sayang. Ayo. Temui orang tua.
Tunggu dulu. Ada apa lagi? Kita baru kenal, kurang dari 1 jam. Bukannya ini agak terlalu cepat? Keluarga Chen, dengan dukungan keluarga Ning, pasti akan jadi keluarga nomor 1 di Haicheng, daripada nanti aku dipaksa. Lebih baik sekarang langsung menikah kilat dengan Ning Ze, tipe yang kusukai, menikah kilat. Chin Chi pasti tidak akan suka, wanita yang sudah kehilangan keperawanannya. Kamu mikir apa sih? Ayo, malam ini harus berhasil. Hah? Gimana caranya jelasin ke orang tua nih? Wah. Sudah leret begini. Orang tuaku belum pulang. Lebih baik tidak ada. Telepon orang tuamu, beli beberapa undangan pernikahan. Undangan pernikahan? Untuk APA? Tentu saja untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamu, Ning Ze, adalah orangku. Telepon atau tidak? Telepon. Aku telepon sekarang. Hello, Bulletin. Kalian lagi APA? Kami lagi sama kakakmu. Di desa sebelah, cari uang tambahan dengan pijat. Sudah leret begini. Ada API? Aku sudah dapat pacar. Apa? Sudah dapat pacar? Dia sekarang ada di rumah kita. Bagaimana kalian pulang lihat-lihat? Sekalian, bawa beberapa undangan pernikahan. Jik, aku bawa orang tua pulang sekarang. Di memang pantas jadi anggota keluarga Ning. Efisiensinya tinggi. Aze, suruh beli undangan pernikahan buat apa? Aduh, kata anak kita, kamu ikuti saja, cepetan. Aku sudah tidak sabar pulang. Untuk lihat kalian menentuku. Langsung ditutup. Aduh, orang tuaku sebentar lagi pulang. Kamu minum air dulu deh. Ini cawan marmerhan dari periode Chow Wei. Marmerhan apaan? Itu hadiah dari pabrik keramik di kota kami. Kamu yakin? Tentu. Ini meja kayunanmu bersulam emas, yang bahkan pangeran minyak tak bisa beli meski bayar mahal. Rumahmu punya satu yang utuh begini. Apaan? Bahkan ada kursinya yang lengkap, dari kayu Huang Huali. Kamu ngomong apa sih? Kamu salah lihat kali. Koleksi yang pernah kulihat, lebih banyak dari makanan yang kamu makan. Jujur saja. Barang-barang ini kamu dapat dari mana? Aduh, meja ini, kursi ini, itu tukang kayu tua di desa, malu sama karyanya sendiri yang jelek, lalu dikasih ke kita. Mungkin, hanya tiruan, dari 2 jenis kayu yang kamu sebut itu. Aku nggak mungkin salah lihat. Bahkan Leontin Jade Mu yang kelihatannya biasa aja ini. Orang terkaya di dunia pun datang, nggak bakal mampu beli. Leontin Jade ini, sudah kupakai sejak aku lahir. Lajapila. Keluarga minggu lalu, baru saja ditetapkan sebagai keluarga miskin. Kalau memang ada barang-barang kayak yang kamu bilang itu, papa mamaku pasti udah jual duluan. Masa? Sampai kayak sekarang gini? Memang sih, miskin banget. Aku percaya kamu kali ini. Kapan papa mama sampai? Kalau telat, nanti, upacara pernikahannya jadi molor. Beneran mau nikah sama aku? Dengan investasi dari Ning Capital. Keluarga Chen pasti akan bangkit jadi keluarga super. Itu sudah pasti. Selagi aku masih punya pilihan. Tentu harus cepat-cepat diselesaikan. Ning Capital. Hebat itu. Tentu saja hebat. Tapi ngomong-ngomong, kamu juga marga Ning. Dibandingkan dengan Ning Capital. Itu kayak langit dan bumi. Mana mungkin aku bisa disamain sama keluarga dan tokoh terkenal sedunia. Kayak gitu. TAPI. Kamu layani kakak dengan baik? Kakak, jamin kamu seumur hidup. Kaya Rhea. Aku pulang. Loh, papa, mama. Ini dia pacar yang kamu bilang itu? Pa, ma, kak. Aku Shen Fuyo. Aku adalah menantu kalian. Adik ipar, cantik banget.
Anda adalah Direktur Eksekutif Ning Capital, Pak Ning. Saudari ipar, kamu salah orang kali. Mana mungkin aku seorang direktur utama? Aku pernah melihat Anda di berita keuangan dan konferensi pers global, Ning Capital. Masa sih? Kakakku paling dekat denganku. Kalau dia benar direktur utama, pasti dia beritahu aku duluan. Iya, betul. Betul. Beberapa waktu lalu aku baru melamar kerja di Ning Capital. Entah bisa diterima atau tidak. Mungkin karena aku dan Pak Ning itu agak mirip wajahnya. Jadi kamu salah kenal. Mungkin mataku yang rabun. Xiao Shen, kamu suruh aja minta kami beli ini. Ceritanya begini. Chen Qi memaksa ayahku agar aku menikah dengannya. Aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Jadi situasinya sangat mendesak. Malam ini aku harus menikah dengan Ning Jie. Melakukan upacara pernikahan dan masuk kamar pengantin. Malam ini? Ini bukannya terlalu terburu-buru? Kami belum mengenalmu. Aku adalah putri satu-satunya keluarga Shen dari Haicheng, juga pemimpin Black Sparrow Society. Tapi kalian jangan takut, gaya kerja Black Sparrow Society kami memang agak keras. Tapi pada dasarnya, kami bergerak di bidang amal dan sosial. Benar-benar orang baik. Aku percaya. Gaya kerja Black Sparrow Society belakangan ini, dan performa terakhirnya. Aku tahu. Black Sparrow Society juga ada di daftar seleksi 12 perusahaan muda. Kami. Kalian. Itu data yang aku lihat waktu aku melamar kerja ke Ning Capital. Oh, begitu ya? Itu, Xiao Shen. Keluarga kami adalah yang termiskin di desa ini. Kamu tidak khawatir. Kami tidak cocok untukmu? Person suka itu yang paling penting. Hei, sadar, kamu baik-baik saja? Hei! Nona, kamu baik-baik saja? Di hidup ini, aku sudah memilih dia. Jadi, bisakah kita langsung menikah? Ya. Langsung kita lakukan. Xiangwei, siapkan angpau. Baik, Bu. Ayah, Ibu, silakan minum teh. Adik ipar, ini sedikit perhatian dari aku dan orang tua kita. Banyak sekali. Ayah, ibu, bukankah keluarga kita miskin? Memang miskin, tapi ayah ibu sudah berhemat selama bertahun-tahun, jadi sudah menabung cukup banyak. Mereka ini menganggapmu seperti anak sendiri, jadi tidak pelit. Xiao Shen, kenakan gelang giok ini. Ini melambangkan nyonya rumah keluarga Ning. Ayah, ibu, sudah lama aku tidak merasa diperhatikan seperti ini. Ayah, ibu, kakak, malam penggantian sangat berharga. Nanti, kami tidak akan temani kalian lagi. Jangan terlalu bersemangat. Anak muda, jaga kesehatan. Kami tahu. perkembangan kita ini agak terlalu cepat ya? Bagaimana kalau kita ngobrol dulu? Kenalan lebih dulu. Pria sejati harus tegas, cuma cewek yang suka bertele-tele. Kamu bukan cewek? Aku bukan. Aku adalah makan betina, yang makan orang. Malam ini kamu harus menyerah. Tunggu. Di lower. Sepertinya ada orang. Kenapa sekarang tidak ada suara? Tadi masih ramai sekali. Ibu, aku saja yang lihat. Mungkin mereka capek? Ada orang di luar. Mengganggu performa aku. Aku lihat kamu memang tidak mampu. Cari banyak alasan. Tidak. Bukan tidak mampu. Di luar ada orang. Aku merasa ada yang mengawasi aku. Aku jadi tidak nyaman. Sudahlah. Hari ini juga adalah hari terakhir. Aku menstruasi. Besok, aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Tidak mau juga harus mau. Aduh, aku benar-benar bukan tidak mampu. Baik, Wanji. Kalau tidak tidur sekarang, aku akan memaksa kamu.
Tidur, aku tidur sekarang. Ganti baju. Ganti, aku ganti sekarang. Sepertinya, benar-benar tidur. Sudah selesai? Adikmu tidak mampu ya? Jangan menguping, perhatikan batasan. Besok, aku akan beli bahan obat yang bagus. Supaya anak kita bisa memperkuat tubuhnya. Oh, ayah megawai. Besok aku perkirakan. Mereka akan ke keluarga Shen untuk menghormati orang tua. Kamu langsung siapkan hadiah pertemuan. Besok antar untuk AJ. Jangan sampai kurang sopan. Kamu tidak ikut? Aku dan ayahmu masih harus mempersiapkan. Urusan saya meneruskan Ning Capital. Untuk pihak keluarga Shen, kamu saja yang duluan ke sana. Aduh, akhirnya tidak perlu menyembunyikan kekayaan lagi. Baik, aku paham, Mama. Selain itu, Berit a eu Semuayong Mazuk dan akan diinvestasi oleh perusahaan Ning. Semua keluarga ditunda 3 hari kemudian oleh penerus Ning yang akan bertanggung jawab mengumumkan. Aku tahu, Papa, hal ini sangat penting. Aku sekarang akan ke setiap keluarga untuk mengumumkan langsung. CEO Ning, lama tidak bertemu. Tentang investasi Ning Capital, ke-12 keluarga, daftar akhir, akan 3 hari kemudian, oleh penerus Ning, datang langsung untuk mengumumkan. Putra besar keluarga Ning. Aku pasti datang tepat waktu. Iya. CEO Ning, cuma tidak tahu. Apakah keluarga Chen yang diinvestasi Ning, kualifikasinya? Sudah pasti? Dari data dan informasi, keluarga Chen pasti akan diinvestasi. Terima kasih, CEO Ning. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan grup Ning. Kami pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Mari kita pergi. Silakan jalan belan-belan. Pagi, sayang. Pejai, Kemarin malam gak jadi. Pagi ini harusnya jadi kan? lupakan saja. Ayah ibuku masih di rumah. To cut APA? Aku serius nih. Aku nggak bisa nahan lagi. Siapa yang nelpon pagi-pagi begini? Zay, Siosan, kami ada urusan mendadak, harus keluar. Ada makanan di dapur, panasin sendiri ya. Lupa nanya rahasia apa dari ayah ibuku. Adik, aku ada urusan pulang dulu. Urusan APA, sampai segitunya buru-burunya? Chen Qi si imut itu benar-benar bisa bikin ayahku memaksaku menikah dengannya. Kalau aku nggak pulang tempatku, bakal dia hancurin. Tempatnya? Hey Hui ITU? Ayah, Sekarang aku suamimu. Aku juga bisa lindungin kamu. Aku ikut sama kamu. kamu yakin dengan badanmu ini? Sebenarnya aku kuat loh. Kalau kamu ketemu bahaya, aku juga bisa lindungin kamu. Oke, ada kakak di sini, nggak ada yang berani ganggu kamu. Buyer mereka lihat. Aku, Shen Fuyao dan lelaki Shen Fuyao, nggak ada yang berani ganggu. Ayo. Paman Shan, walaupun keluarga Chen kami dibantu bangkit oleh keluarga Shen, tapi sekarang keluarga Chen belan-belan merusut, sedangkan keluarga Chen kami akan segera lepas landas. Potensi keluarga Chen memang di atas keluarga Shen kami, Tuan Muda Chen. Jangan lupakan hubungan kita. Tenang saja. Asalkan Bapak menikahkan Fuyao, nanti investasi Ning Group ke keluarga Chen. Bukankah itu sama saja dengan berinvestasi ke keluarga Shen? Tuan Muda Chen memang setia pada janji dan hubungan. Putriku memang pantas dinikahkan dengan pemuda berbakat seperti Anda. Menurutmu, ketua kalian akan datang nolongin kalian gak? Ya? Lebih baik ketua tidak datang, daripada dia menikah dengan orang sepertimu. Memang benar orangnya, Shen Fuyao, mulutnya sama kerasnya dengan dia. Tapi, siapa suruh aku suka sama ketua kalian? Meskipun harus mengambil risiko ditangkap, aku tetap akan melakukan ini. Maafkan Tuan Chen, anak perempuan saya ini Tidak mengerti maksud baik Anda. Paman Shen jauh lebih paham. Chen Qi Kowlon Song. Adik Fuyao, akhirnya kau mau menemuiku. Kenapa kau bawa si kampungan ini ke sini? Kemarin dia sudah melaksanakan upacara pernikahan denganku, dan masuk kamar pengantin. Sekarang dia adalah suamiku yang sah. Kau anak durhaka.
Bagaimana bisa kau tidak tahu malu seperti ini? Apa katamu? Kau menikah dengannya, dan kau sudah tidur dengannya? Ya, tidur semalaman penuh. Pinggangku hampir patah. Bagus, sangat bagus. Kalau kau tidak menghargai cintaku, maka rasakanlah kebencianku. Ayo, ikat dia. Pukuli si Ning ini sampai mati. Menurutmu, mereka bisa mengalahkanku? Mereka memang bukan lawanmu. Tapi dia seharusnya adalah titik lemahmu, kan? Apa yang hendak kau lakukan? Kau pikir, jika aku pegang pisau ini, dan menggoresnya perlahan-lahan, pada goresan keberapa arterinya akan terpotong? Gila, kau berani membunuh? Dia mati atau tidak, tergantung penampilan kalian. Katakan, apa syarat untuk membebaskan mereka? Syaratnya akan kalian ketahui sebentar lagi. Ikat mereka. Hadiah mewah untuk keluarga mempelai wanita. Sudah siap semua? Sudah siap. Segera berangkat ke Black Sparrow Society untuk mendukung adik kita. Biar keluarga Shen tahu kekuatan keluarga Ning. Bronke. Sekarang bebaskan mereka. Santai. Hal yang bagus. Semakin banyak yang melihat semakin baik. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan takut. Ini persiapan khusus untukmu. Hidayah, kalau kamu minum ini, suami baikmu itu akan melihat bagaimana aku mesra denganmu. Ayo. Chen Qi, Dasar Bajingan, lepaskan dia. Kamu berani? Lihat apakah aku berani. Paman Shen, tidak ada masalah kan? Tuan Chen, silakan lakukan sesuai keinginanmu. Kamu memang ayah yang baik. Semua yang aku lakukan untuk keluarga Shen. Kamu harus memahami kesulitan seorang ayah. Jejik, keluarga Shen merosot karena kamu. Tetapi keluarga Shen kami akan bersama Tuan Chen menjadi jaya lagi. Sayang, aku sudah tidak sabar. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Bangsat gua bunuh lu. Memang sampah. You kira, lu Silbert Aber. Lu pikir lu siapa? Bisa saingin gue buat dapetin dia? Jangan sentuh dia. Jangan. Lu aja sekarang susah nyelamatin diri sendiri. Hari ini, gue bakal di depan mata lu. Buka baju dia serasa. Terus, gue biarin lu lihat dia. Ngeliatin tubuh gue. Bukannya lu diket summoning capital? Lu nggak takut mereka tahu, dan nggak mau investasi? Investasi Ning ke keluarga Chen. Odar pasti bakal jalan. Legit pula, ngapain Ning Capital peduli sama orang kaya lu? Fuyao. Fuyao. Aduh, sakit. Fuyao. Fuyao. Sekarang gue bantu lu. Fuyao. Siapa yang berani ganggu penerus utama Ning dan Jonya mudanya? Bagaimana ada sih? Kamu baik-baik saja? Luka di mana? Kalian berdua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Fuyao dir kini olet sensiai. Ini bagaimana bisa? Siapa yang berani memberimu nyali, mengganggu adikku dan istrinya? Direktur Ning, Anda bagaimana bisa datang? Justru aku yang bertanya padamu. Anda tadi memanggilnya Tuan Muda dan Nyonya Muda. Bukankah dia cuma pedagang kaki lima yang menyebalkan? Pengumuman pewaris akan dilakukan 3 hari lagi. Sekarang masih belum bisa mengungkap identitas adikku. Kak, kapan kamu jadi direktur Ning? Aku beruntung. Diterima jadi direktur grup Ning. APA, apa kakakku tidak bercanda? Karena aku sudah jadi direktur grup Ning. Direktur grup Ning. Aku jadikan adikku jadi tuan muda. Tidak boleh? Tentu saja boleh. Ini juga bisa. APA, ini juga bisa? Luka di tubuh adikku dan istrinya. Dari mana? Kak, kalau aku tahu dia adikmu, kau pinjamkan aku 100 nyalipon. Aku tidak berani. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Minta maaf sambil berdiri. Itulah ketulusanmu? Kak, beri aku kesempatan lagi. Biar aku menebus kesalahan. Jangan sampai mempengaruhi kerja sama kita. Cuma berlutut. Sudah cukup?
Tuan Ning, aku salah. Aku buta, tidak mengenal orang hebat. Aku tunggu. Aku akan menghindar kalau lihat kalian lagi. Aku tidak akan pernah lagi menginginkan Putri Direktur Shen. Aku hampir lupa sama kamu. Direktur Ning, aku pikun. Aku tergoda oleh setan. Tolong kasihani aku. Dia bilang dia salah. Masalah ini, menurutmu gimana? Kesalahan mereka tidak cukup hanya dengan minta maaf. Mereka harus membayar konsekuensinya. Fuyao, bagaimana menurutmu? Serahkan pada kakak untuk menanganinya. Aku percaya padamu. Baik, ikuti kata adik iparku. Kalau begitu, mengganggu adikku, memberi obat pada adik iparku. Aku pasti akan baladondang. Kak, aku sudah minta maaf. Tidak perlu sampai segitunya. Jaminomu, tidak ada harganya. Berdiri. Kali ini yang patah adalah tangan. Kalau ada lagi lain kali, yang patah adalah ini. Tidak akan ada lagi lain kali. Direktur Ning, Waktu kamu dan Chen Qi bersekongkol, kenapa tidak berpikir kalau Fuyao adalah anakmu? Kakak sangat gagah ya. Aku umumkan, mulai saat ini, Chen secara permanen dihapus dari daftar investasi grup Ning. Lepak Ning. Shen Group tidak bisa tanpa investasi Ning Group. anak, ayah salah. Cepat, bantu ayah minta maaf. Fuyao, kamu dan Shen Wanlong, Blackfinch Society dan Shen Group. Sekarang hubungannya apa? Dia sudah lama tidak menganggapku sebagai anaknya. Aku adalah aku, dia adalah dia. Blackfinch Society milikku, dan Shen Group miliknya. Tidak ada hubungan bisnis atau kepentingan apapun. Baik. Aku umumkan, Ning Group mulai saat ini, menghentikan semua kerja sama dengan Shen Group. Habis, semua habis. Aku sekarang antar kamu ke rumah sakit. Antar kamu. Kakak, aku sekarang harus antar Fuyao ke rumah sakit. Baik, kita pergi. Direktur, ada masalah. Saya baru mendapat kabar. Bank menolak memberikan pinjaman kepada kita. Rantai keuangan kita akan putus. APA? Jika tidak ada suntikan dana, paling lama 3 hari, perusahaan kita akan bangkrut. Selesai. Direktur Ning sudah bertindak. Keluarga Shen saya benar-benar hancur. Hancur. Direktur Chen, Anda tidak bisa tidak membantu saya. Pinjamkan saya sedikit uang. Minggir, saya bahkan tidak memiliki hak investasi. Mana ada uang untuk meminjamkanmu? Semua gara-gara brengsek yang berjualan di pinggir jalan itu. Jika bukan karena dia, keluarga Shen saya juga tidak akan jatuh ke kondisi seperti ini. Benar? Semua karena brengsek itu. Kalau begitu, maka kita harus terus maju. Jangan salahkan. Kami tidak akan bersikap baik padanya. Chun Xiao, apa yang akan kamu lakukan? Aku mau balikin hak keluarga Chen untuk dapat investasi dari Ningsi. Aku mau bikin si pedagang kaki 5 itu mampus. Kakaknya itu si Yoning? Loh, takut apa sih? Yang tak punya APA tak takut kehilangan. Jangan lupa, Sen CMU dihancurkan oleh dia. Gas. Yang mau kita gas ya si Ningde itu. Kak, ini harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk cuci lambung. Kalau tidak, efek obat ini bisa gawat. Aku akan kirim orang untuk antar kalian ke rumah sakit pribadi Ningsi. Di sana ada yang akan obati luka-luka kalian. Ketua. Tapi ketua dia. Tenang, Jiaji Kiparku. Aku pasti akan jaga dia dengan baik. Ayo pergi. Kalau kamu, luka-lukamu gimana? Biar aku lihat. Aku cuma luka-luka di kulit. Yang penting Fuyao ini. Efek obat yang dia alami ini, kalau dibawa cuci lambung, sembuhnya lambat dan prosesnya menyakitkan. Aku justru tahu satu cara yang cepat dan bagus, dan bisa bikin adik ipar lega. Bicaranya nanti di rumah. Bukan. Katakan saja sampai selesai. Aduh. Hei. Kakak, ini cara yang kamu bilang? Ini tidak boleh. Kamulah obat terbaik. Kenapa tidak boleh? Tidak. Kakak, ini cara apa? Aku mohon, biarkan aku antar Fuyao ke rumah sakit yang resmi. Malam pertama sangat berharga. Bro, semoga kakak duluan ya. Kakak, ini cara apa?
Adik. Aku sangat tidak nyaman. Fuyao, Fuyao, kamu tenang dulu. Adik, aku panas. Jika tidak diselamatkan, aku akan mati. Ini tidak pantas. Kita sudah menikah, kenapa tidak pantas? Kamu bukan pria, kamu bisa atau tidak? Lagi-lagi bilang ini ya? Bisa. Aku akan tunjukkan sekarang. Aku bisa atau tidak? Sudah tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Sekali lagi ya. 3 jam sebelumnya. Kim Yip-hun bilang seperti ini. Sekarang giliran aku yang menentukan. Sayang, kamu tidur nyenyak sekali ya. Itu karena kamu tadi malam. Karena apa? Enggak apa-apa. Kamu mau ngapain? Gerakan kita tadi malam menguras tenaga, jadi aku lapar. Aku ke kota beli sarapan untukmu. Jalan 10 menit. Enggak perlu, biarkan aku saja yang pergi. Kamu bagus tadi malam. Ini hadiah untukmu. Aku pergi. Aku pergi. Shun Fuyao, sudah kuduga kau di sini. Chen Chi. Kau malah datang ke sini. Kemarin malam belum cukup dipukul ya? Hari ini siapa yang mengganggu siapa bilang tentu. Cuma kalian berapa orang ini? Nggak bakal cukup buat puasin gue berantem. Oh ya? Coba aja kalau berani. Serang. Dasar pekunding. Chen Chi. Sekarang giliranmu. Kau. Sudah kubilang. Aku punya banyak cara buat ngerjain lo. Kalian para pecundang. Masuk ke dalam. Tangkap SI kampangan ITU. Dan bawa keluar untukku. Chen Chi, kau cari mati? Aku suruh kau sengaja? Aku suruh kau kasih obat? Kau berani pukul aku, pergi. Hari ini aku bunuh kau. Masih berani lihat aku? Hari ini aku pasti habisi kau. Hentikan. Bibi Lu. Siapa yang berani ganggu Tuan Mudaku? Kamu ini siapa? Makan telapak tanganku. Aduh, Kau berani pukul aku? Cepat minta maaf ke Tuan Mudaku. Dia kau tuan muda lagi? Dia punya berapa identitas sih? Urusanmu apa dia punya berapa identitas? Kau ganggu Tuan Mudaku. Sama saja ganggu nenek-nenek ini. Kalian para sampah. Cepat lempar orang gila ini ke dalam lubang tinja. Cepat. Tant, ibu ini kerja apa? Aku ini petani. Kalau petani ya cepat-cepat. Pulang ke sawah dan cangkul sana. Goblok lu. Buru-buru apa sih? Lihat dulu. Mereka ini juga petani semua. Suruh siapa yang pulang? Sekarang kamu. Bahkan kesempatan untuk minta maaf. Pada Tuan Muda saya pan sudah hilang. Bikin. Kamu pikir kamu benar-benar apa? Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Semua orang di desa ini gila. Cepat pergi. Liu Shen, lihat cepat, Fuyao, cepat tolong dia. Dia tidak tahu kena semprot apa. Itu semprotan halusinogen kuat. Kamu cepat ambil di dalam rumah. Sebotol air mineral yang biasa kamu minum. Tahu. Cepat. Baik. Cepat beri dia minum. Sudah tidak apa. Air apa itu? Ajaib sekali ya. Ini cuma air pegunungan Tian Shan biasa.
Efek pemurniannya lumayan bagus. Kamu tadi kena puko. Ada masalah apa-apa enggak? Cepat periksa. Ah, kulitku tebal dan kasar ini. Aku tidak apa-apa. Hei, Lucian, kalian kok bisa datang? Kami semua diundang oleh orang tuamu dari dunia persilatan untuk melindungimu. Tentu saja kami harus selalu mengawasi keselamatanmu. Oh, aku sama paman-paman dan bibi-bibi langsung datang begitu melihat. Kalau gitu gak ada masalah, aku duluan pergi ya. Tant. ITU. Tant. Tinggal makan dulu di sini. Fuyao, bagaimana kalau kamu hari ini istirahat dulu saja? Tidak bisa. Malam ini ada pertemuan yang sangat penting. Perjumpaan antara He Hui dan Hilong Hui. Heilong Hui, asosiasi dagang yang reputasinya bahkan lebih besar dari He Hui itu? Ayah, Ketua Hilong Hui, Chow Bei Wong, beberapa tahun ini terus berkembang di Afrika. Karena itulah He Huiku bisa bangkit mengambil kesempatan. Sekarang ketua Heilong Hui sudah kembali. Dia mengajakku bertemu. Kereza dia, Injun Menilon He Huiku. Jadi pertemuan malam ini sangat krusial. Harus aku hadiri. Aku temani kamu pergi. Tidak. Sudahlah, lagi pula aku bisa melindungimu. Kalau begitu, kita pergi bersama. Ayah. Hai Xiaoqi, kok kamu bisa terluka separah ini? Semua gara-gara Ningze dan si bajingan Shen Fuyao itu. Aku datang menemui mereka, langsung saja mereka memukuliku. Lihat, aku dipukuli sampai begini. Dan ini juga, tanganku sampai patah. Pokoknya, kejadiannya seperti itu. Aku tidak hanya gagal, tapi juga membuat hak investasi Ning Group. Hailong, maaf ya, Kak. Ah, itu tidak masalah. Soal hak investasi itu, aku sudah punya siasat. Beberapa waktu lalu, aku sangat beruntung. Aku menolong adik perempuan ketua Ning Group, Ning Eguo, Nona Ning Xian. Nona Ning Xian dari Ning Group? Betul. Dan lagi, dia berjanji pada kita akan memperkenalkan kita pada putra Ning Group. Kak, wah, hebat sekali. Putra Ning Group ini sebenarnya siapa sih? Wah, itu aku juga tidak tahu. Putra Ning Group ini selalu sangat misterius. Bahkan Nona Ning Xian hanya memberitahu, dia adalah seseorang yang tidak akan pernah kita duga. Hah, kalau sudah ada rekomendasi Nona Ning Xian, hak investasi kita pasti bisa dapat, ya? Tentu saja, besok setelah aku mendapatkan kembali hak investasi itu, kakak akan membantumu menghabisi si kampungan itu. Kakak yang paling baik. Sedangkan untuk Shen Fuyao itu, malam ini, mungkin bisa ku selesaikan untukmu. Kak, ini. Xiaoqi. Yang ini adalah ketua Heilong Hui, CAO Bei Wong. Dia sekarang suamiku. Heilong Hui, yang senggannya sama. Hikhui, saingan seimbang itu? Hikhui, pantas saingan sama Hilong Huiku? Saingan seimbang? Dulu aku sedang mengembangkan bisnis di Afrika. Makanya si kecil Shen Fuyao itu bisa naik pangkat. Dapat sedikit status. Bisnisnya Kak memang luas. Untung saja, aku dapat kuota investasi. Ningsi di luar negeri. Kalau tidak, Kak, juga tidak akan jadi jagoan di luar negeri. Investasi Ningsi memang hebat. Kalau begitu, aku ke depannya harus banyak belajar dari Kat. Malam ini aku sudah siapkan perjamuan Hongmen, mengundang Shen Fuyao untuk hadir. Aku ingin lihat, apakah dia akan menyerah dengan patuh, menyerahkan He Hui, atau mencari mati. Malam ini kalau dia datang, Shen Fuyao akan kuserahkan untuk kau mainkan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Wah, aku tadi nangkap ikan di sungai. Nanti siang aku masakin buat kalian coba. Makan dulu baru pergi juga nggak apa-apa. Oak. Kak, aku bantuin. Ya udah. Ikan ini enak banget. Ya. Kalau gitu aku potong bawang putihnya. Kak, ini kan ikan kerapu liar besar. Nggak nyangka adik ipar yang tumbuh di kota. Mazi kenal ikan kerapu. Ini ikan kerapu liar besar, bukan ikan kerapu biasa. Bukannya sama aja ikan kerapu, apa bedanya? Dulu karena penangkapan berlebihan, ikan kerapu liar besar jadi spesies langka. Sekarang harganya jauh lebih mahal dari seafood kelas atas. Harga pasar ikan kerapu besar seberat beberapa kilo. Bisa puluhan juta bahkan lebih. Loh, mungkin kamu salah lihat.
Adik ipar, ini cuma ikan kerapu biasa. Di sungai sini banyak banget. Kamu yang bersihin ikannya, aku siapin bumbunya. Oh, ok. Adik ipar ini susah banget dibohongin. Nggak bisa. Harus cepat-cepat bikin Ning demi warisi keluarga Ning. Tunggu. Kecwehik yang hebat, masih takut nyembeli ikan? Ya udah, kamu masuk istirahat dulu aja, aku yang urus. Menurutmu, aku takut nyembelih ikan? Kak! Aku salah. Aku takut kalau kamu pegang pisau. Pisau ini sangat tajam dan kuat. Bagian pisau ini dipotong dengan diamond. Harganya lebih dari 10.000 yuan. Kamu malah menggunakannya untuk membunuh ikan? Ah, tidak mungkin. Pisau ini selalu kami gunakan untuk memotong tulang dan ikan. Meski sangat tajam. Di pasar ini hanya 10 yuan. Ikan ini aku tidak kenal. Pisau ini aku juga tidak mengenalnya. Aku juga sangat berharap. Aku benar-benar penerus keluarga kaya. Di rumah dipenuhi dengan barang antik bernilai jutaan. Sayangnya, semua ini hanya cerita novel. Tidak mungkin terjadi pada aku. Benar juga. Kalau keluarga kamu memang kaya, pasti akan mengirim kamu ke perusahaan untuk praktik dan latihan. Tidak akan membiarkan kamu berjualan di pinggir jalan dan hidup sendiri. Bagus. Dicuci dengan sangat bersih. Aku ada urusan. Mau keluar sebentar. Kalian berdua di rumah baik-baik ya. Jangan terlalu heboh. Kak. Perkumpulan naga hitam menggandeng, Fuyao ke Jamuan makan. Aku berencana ikut sama dia. Kebetulan, aku juga mau pergi. Ketua Perkumpulan Naga Hitam, Chebewang, bisnisnya di luar negeri sangat besar. Dan dia adalah keluarga Ning, yang berinvestasi di luar negeri. Salah satu keluarga yang sangat penting. Jadi, kamu mau mewakili keluarga Ning untuk kerja sama dengan Perkumpulan Naga Hitam? Bukan itu, aku berencana mengakuisisi Perkumpulan Naga Hitam. Buat hadiah buat adik ipar. APA? Kalau gitu, biaya akuisisinya pasti besar banget dong. Nggak separah itu. Kak, sekarang kamu semakin punya aura direktur. Sebenarnya, mengakuisisi Perkumpulan Naga Hitam juga membantu mengukuhkan posisiku di keluarga Ning. Nanti, keluarga kita bakal ikut sukses semua. Kak, kamu sudah kerja keras. Aku nggak capek, kamu yang lebih capek. Oh Kak, kalau gitu, aku ganti baju dulu sama Aze. Terus kita pergi ke Perkumpulan Naga Hitam bersama. Oke. Oke. Pak Ning, upacara promosi Ning Xiao. Ada beberapa detail yang perlu Bapak konfirmasi di kantor. Baik, saya tahu. Adik, Fio. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian pergi dulu, aku akan sampai setengah jam lagi. Baik, kakak, kalau bejda kakak sibuk dulu. Perkumpulan Naga Hitam dan Perkumpulan Burung Hitam adalah organisasi yang bersaing. Undangan kali ini mungkin adalah perjamuan Hongmen. Kamu tidak takut? Takut. TAPI. Sebagai suamimu, aku tidak mungkin membiarkan kamu menghadapi bahaya sendirian. Tenang. Kita tidak akan berjuang sendirian. Kenapa Chen Qi ada di sini? Dia adalah petarung terbaik Perkumpulan Naga Hitam. Biasanya hanya mengerjakan misi internasional. Mereka adalah senjata ampuh Perkumpulan Naga Hitam. 1 lawan 10 bukan masalah. Sepertinya, Chen Qi punya dukungan dari Perkumpulan Naga Hitam. Kalian telah memalukanku habis-habisan. Hari ini akan kuperlihatkan. Rasa hidup lebih sakit daripada mati. Kalau kau jujur dan baik-baik saja, tidak akan dipukuli. Kalau bukan karena kau mengganggu, aku sudah menidurinya. Kalau kau masih tidak menghormati istriku, aku akan menyobek mulutmu. Di wilayahku, beres-beresnya berani mukul aku. Hari ini aku habisi kau. Serang. Kok kuat banget sih? Gimana?
Takut kan? Kamu, sujud hormat 2 kali ke aku dengan patuh. Kalau kamu, malam ini dengan patuh, tidur bareng aku akan lepaskan kalian, gimana? Cuma modal kamu, yang akan berlutut minta ampun cuma kamu. Gaya lo besar banget. Itu Cao Beiwang, Ketua Asosiasi Naga Hitam. Dan istrinya, Chen Ya. S.I. Chen. Dia ada hubungan apa sama Chen Qi? Kakak adik, Nggak heran mereka kompak. Kampungan dari desa. Beres-beresnya ganggu adikku. Malam ini aku akan copot kedua tanganmu. Buat makanan anjing. Sereng. Sebenarnya aku belajar beberapa jurus dari Bibi Liu. Biar aku yang urus. Ning Jie, hati-hati. Ning Zi, bagaimana? Tidak apa-apa. Ketua Chow Anda menggandeng saya datang. Ini cara Anda menyambut tamu? TAMU? Anda pantas? Kalau bukan karena Anda sedikit cantik, dilihat oleh adik saya. Malam ini, Anda juga akan mati di sini. Jika Ketua Shen menyerahkan saham Blackfinch Society dengan baik, lalu menikahi adik saya, dengan baik melayani dia, saya masih bisa menganggap Anda sebagai orang sendiri. Bermimpi. Kakak-kapar, jangan banyak bicara dengan mereka. Tangkap mereka langsung. Pukuli sekali, mereka akan tenang. Lekukan seperti yang Anda katakan. Keluarga Chen Anda mengembangkan bisnis dengan keluarga Shen. Pertama ingin memaksa menikahi Fu Yao. Sekarang ingin memaksa mengambil bisnis keluarga Shen. Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Tidak takut dihukum oleh langit? Keluarga Chen kami adalah langit. Menyelesaikan Anda 2 lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Beritahu Anda, hari ini bahkan Raja Langit datang, juga tidak bisa menyelamatkan Anda. Saudara-saudara, ambil senjata. Shenxi, jangan lupa, kakakku adalah CEO Ningxi Capital. Kalau kamu tidak mau bermasalah dengan Ningxi, lepaskan kami. Kalau aku tidak tahu, berani aku lakukan ini hari ini, lupa kasih tahu kamu. Beberapa hari lalu, kakakku menolong adik kandung ketua grup Ningxi, Ning Xian. Dialah yang pegang kuasa hidup mati. Kamu cuma seorang CEO. Sombong apa sih? Selama ini aku kerja di Afrika. Semua dibiayai Nona Tina. Nona Tina lahir di keluarga Ningxi. Satu kata darinya, bisa pecat kakakmu. Tina. Bukankah Tina nama Inggris kakakku? 5 tahun lalu, Nona Tina sudah menjadi penanggung jawab luar negeri Ningxi. Kakakmu Ning Changwei. Cuma CEO baru yang tidak punya kekuasaan sama sekali. Pantaskah dia pakai nama Inggris yang sama dengan Nona Tina? Iya nih, Kempangen. Kamu cari koneksi, kamu ketagihan ya. Coba lihat diri sendiri. Kamu ini siapa sih? Aku bicara yang sebenarnya. Aku percaya. Tapi waktunya tidak cocok, mungkin namanya sama. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Masih mau mengandalkan diri sendiri? Masih mau mengandalkan diri sendiri? Ayo, teman-teman. Lumpuhkan anggota tubuh mereka. Hari ini aku akan membuat si kampungan ini melihat dengan jelas. Aku tidur dengan Shen Fuyao. Kamu bagaimana? Inilah preman yang sudah pernah membunuh. Takakan mudah jatuh. Shin Fuyao. Kamu dan pacar kamu itu Sudah tamat sekarang. Ayo, teman-teman, patahkan anggota tubuh mereka. Beranti semua. Kakak. Siapa itu? Tidak tahu. Nona Tina. Anda datang bagaimana? Bon sang. Benar kakakku. Siapa yang memberi kami keberanian untuk mengganggu adikku? Ning Changwei. Kamu datang bagaimana? Sepertinya pelajaran yang aku berikan padamu sebelumnya belum cukup mendalam. Cepat sekali kamu melupakannya. Kakak. Dia. Cuma seorang yang diangkat melalui seleksi. Pejabat biasa. Kamu pantas datang ke Black Dragon Society dan membuat keributan? Kamu ingin hidup lebih lama? Benarkah? Black Dragon Society sangat hebat ya. Sekarang sudah bisa mengatur hidupku. Tentu saja. Black Dragon City kami adalah
Oh Bai Wang, s'il-te-plaît d'attendre. Tuan, maafkan saya. Tuan, maafkan saya. Bai Wang, kamu ngapain? Kakakapar, dia kumisireng, karyawan biasa. Kenapa kamu bisa seperti ini? Chinchi. Kamu juga tidak memberitahu saya. Si anak itu adalah saudara laki-laki Miss Tina. Kamu mau membunuh saya. Tina. Ini, Ning Qiangwei. Dia adalah satu-satunya penerus bisnis luar negeri keluarga Ning. Satu-satunya penerus. Tina, bagaimana mungkin? Tina adalah pejabat inti yang paling dihormati oleh Ning Group. Jika dia adalah Tina. Kalau begitu, Ningze sudah bergantung pada grup Ning? Tuan, bawahan tidak tahu. Jadi, Tina yang disebut Cao Beiwang, benar-benar kakakku? Sekarang tahu salah, sudah terlambat. Tadi tangan mana yang memukul adikku? Titi, Nona Tina, aku. Berani menyentuh adikku, Mumeci. Xiaoqi. Xiaoqi. Sampa. Gimana, luka di mana enggak? Kak. Mereka bilang mau menghancurkan aku dan Fuyao. Kau Bewang. Potong satu lenganmu sendiri. Serahkan semua kekuatan kelompok naga hitam, termasuk semua bisnis di luar negeri. Mulai hari ini, sepenuhnya diserahkan ke grup Ning untuk diambil alih. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Terima kasih. Tuan, sudah tidak membunuhku. Ku tahu diri. Aze, Fiao, ayo kita pergi. Uigreke. Mulai hari ini, keluarga Chen akan dimasukkan secara permanen ke dalam daftar hitam grup Ning. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Chen, berarti bermusuhan dengan keluarga Ning. Xiaoqi. Xiaoqi. Xiaoqi, cepat bangun. Xiaoqi. Aduh, Ning Wei yang ini, kumisireng eksekutif biasa. Dia buat anggota keluarga Ning yang asli. Ngangkat sepatunya saja tidak pantas. Kamu mau apa? Nona Ning Xian. Saya Chen Ya. Anda bilang sebelumnya, saya bisa mengajukan satu permintaan pada Anda. Apakah itu masih berlaku sekarang? Kenapa? Kamu sebelumnya masih ingin aku perkenalkan tuan muda keluarga kami denganmu. Sekarang mau memakainya lebih awal? Saya. Jangan salahkan aku kalau nggak ingatkan ya. Besok adalah waktu terbaik untuk memperkenalkanmu, bertemu dengan tuan muda kami. Kesempatannya cuma sekali. Kamu pertimbangkan baik-baik. Besok. Kalau begitu, Nona Ning Xian, tolong perkenalkan. Saya Dengen Tuan Ning. Ning Qiangwei, kamu cuma anjingnya keluarga Ning. Begitu aku dapat pengakuan dari putra mahkota keluarga Ning, kamu dan adikmu yang jualan di trotoar pasti mati. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku suruh sopir antar kalian pulang dulu. Kak Chongwei, tolong antar kami ke rumah sakit terdekat dulu. Luka Aze perlu diabadi. Aku malah lupa soal ini. Lukanya lumayan parah ya. Kalau gitu, aku suruh sopir antar kalian pulang ke desa. Pulang ke desa? Dokter-dokter di kota itu juga biasa aja. Aku kasih tahu ya, mereka itu kumagaigayan. Alat-alat mereka, itu semua jebakan kapitalis. Kalau soal pengobatan yang sejati, lihat saja Dokter Hua. Tabib desa. Lebih hebat dari dokter di rumah sakit ternama. Lebih hebat. Tenang saja, adik. Kalau Dokter Hua saja tidak bisa menyembuhkan, di dunia ini, seharusnya tidak ada banyak orang yang bisa menyembuhkan. Pulanglah. Antar mereka. Ya. Dr. Hua, apakah Anda sudah tidur? Saya ingin berobat kepada Anda. Silakan duduk dulu, Dr. Hua, Anda belum tidur? ITU. Teman saya, kepalanya di sini. Dan lengan saya. Aduh, kenapa bisa terluka seperti ini? Cepat duduk. Anda, Hua Wuming, tabib terkenal itu kan? Kenapa Anda ada di sini? Tabib terkenal. Yaitu akademisi bintang 5 dari Akademi Kedokteran Nasional.
yang dikenal sebagai ahli pengobatan tradisional nomor 1 di dunia, Hua Wuming, Hua Lao. Bukankah Anda sudah pensiun 10 tahun lalu? Kenapa Anda bisa ada di sini? Tabib terkenal, Dr. Hua, Anda. Jangan bicara yang menakut-nakuti. Aku hanya tabib kampungan dari desa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tabib terkenal itu? Tunggu sebentar. Aku akan pergi dan kembali. Aku juga berpikir begitu. TAPI. Jangan tapi lagi, dari sejak aku ingat, dia sudah jadi dokter desa di tempat kami. Pasti bukan tabib terkenal. Kamu salah mengenali. Baiklah. Aduh, tuan muda memang lebih bisa dipercaya. Gulung lengan bajumu. Kamu hati-hati. Kenapa terluka sampai seperti ini? Sudah. Pulang dan istirahat. Anak muda. Jangan pergi berperang lagi. Baik, terima kasih, Dr. Hua. Ayo, pulang. Ini benar-benar bukan Hua Wuming, tabib terkenal itu? Lihat, dalam waktu pulang dari klinik kesehatan, luka saya sudah sembuh total. Obat oles ini terlalu hebat. Aduh, aku sudah bilang, Dr. Hua sangat hebat. Dia dengan beberapa gerakan, ketika aku kecil, kaki patah, dengan obat oles saja bisa sembuh. Apalagi seperti ini, luka kecil ini apalagi. Benar. Dia begitu hebat, kenapa ada di sini, menjadi dokter desa kecil. Dan apa yang kamu ambil? Beras Yanji. Ini adalah yang legendaris, sekitar Rp10.000 per kilogram. Beras persembahan kerajaan yang sangat berharga dan sulit didapat. Ternyata, sama seperti beras biasa, ditumpuk di dalam tong beras. APA, ini kan beras biasa, beras Yansi apaan? Aku sudah makan ini sejak kecil. Sejak kecil makan ini? Kamu beritahu aku, keluargamu sebenarnya seperti APA? Keluarga APA? Bukannya sudah jelas-jelas terlihat? Beras ini dari ujung timur desa, ditanam Pak Li tua. Papaku bilang, warnanya memang agak aneh, tapi ini cuma dicat pakai pewarna. Mungkin ku membayar kelihatan bagus. Dekat? Memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu pikir, keluarga kami yang kondisinya begini, beneran bisa makan yang namanya beras Yansi itu? TAPI. Udah deh jangan tapi-tapi lagi. Papaku itu suka iseng. Barang-barang yang kamu lihat di rumah kami, antik-antik dan sebagainya, semua barang palsu itu, semua ulah papaku. Iya juga. Kamu lapar ya? Aku masak sekarang, pasti kamu akan kenyang. Lapar. TAPI. Cara kamu membuatku kenyang. Ada satu cara lain. Tunggu dulu. Kami baru saja terluka. Dokter bilang, kami harus istirahat yang baik. Luka sudah sembuh kan? Obat Dokter Hua sangat ampuh. Kamu paling tahu. Cinta paksa lagi. Kenapa aku masih sedikit nervous? Tapi kalau kita terlalu keras. Luka, kalau terbuka lagi bagaimana? Luka sakit. Bantu aku jilat saja kan sudah? Apa ini kata-kata kasar? Sungguh tidak bisa tahan. Katanya. Air liur bisa menghilangkan racun. Aduh. Benar-benar wanita galak. Membuatku lebih nervous. Lampu. Lampu belum dimatikan. Matikan lampu apa? Hari ini, aku ingin melihat suamiku dengan baik. Lihat kamu mau lari kemana? Bajuku. Halo. Ibu. Azay. Siang ini ada pertemuan penting di desa.
Jangan sampai kamu keluyuran. Tunggu di rumah. Ayah dan ibu ada hal penting untuk kamu. Aku tahu. Lampu apa yang dimatikan? Hari ini, aku mau melihat suamiku dengan baik. Lihat kamu mau lari kemana. Ini bukan mimpi. Dia di mana? Kok kamu bangun pagi-pagi banget sih? Kamu sudah bangun, pajamar ini? Bukannya kamu yang merobeknya? Aku pulang ganti yang lain. Jangan pergi dong. Karena aku yang merusaknya. Tentu saja aku harus ganti beberapa set untukmu. Ayo, aku ajak kamu ke mall. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku belikan setelan baru. Dijamin kamu akan tampak bersinar. Nggak usah deh, aku rasa nyaman aja pakainya. Tapi aku kayaknya lupa, mau ngapain sih siang nanti? Masa begitu? Sebagai priaku, Shen Fuyao, untuk masalah penampilan, harus sempurna. Ayo. Yang ini, dan yang ini. Banyak banget. 3 ini tidak usah. Yang lain dicoba semua. APA. Ini terlalu banyak. Jangan banyak omong. Cepat coba. Bagus. Ini baru seperti pria Shen Fuyao. Beneran cocok jadi model baju. TAPI, rasanya masih kurang sesuatu. Ada. Nah, ini baru benar. Buyer. Semua aku ambil. Semua ini? Banyak banget. Ini masih awal-awal. Cuma 1 toko saja kamu sudah merasa banyak? Kamu mau ke toko lain juga? Hari ini kita akan ke semua. Toko baju kelas atas, toko jam tangan dan toko sepatu. Semua akan kita datangi. Yang cocok, aku belikan semua untuk kamu. Shen Fuyao. Kemarin kalian bikin kekacauan di Hei Long Hui. Bikin aku jadi begini. Masih berani ketemu di sini. Kamu cuma pedagang kaki 5 kampungan. Jaga mulutmu. Jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak segan. Shen Fuyao. Kamu benar-benar mau mengeluarkan modal besar ya. Setelan ini, mungkin menghabiskan pendapatan. Organisasi Hei Kue Hui setengah tahun. Sayangnya, orang kampungannya tetap orang kampungan. Meski pakai baju orang kelas atas, bau miskinmu tetap tak bisa ditutupi. Chenchi, kau cari mati. Kamu mau apa? Ini kan mal besar. Ramai orang lalu lalang. Kalau berani sentuh aku, besok kamu jadi berita utama. Tak disangka ketua Hei Kue Hui yang terhormat juga punya hari di mana harus berpikir 2 kali. Sungguh disayangkan. Menurutku kamu, karena terlalu lama bersama si kampungan ini, terlalu lama. Jadi bertindak seperti orang pisik. Kamu. Apa-apaan kamu? Kamu cuma sedikit lebih jago bertarung. Tidak beda dengan perempuan lain. Suatu hari nanti, aku akan buat kamu berlutut dan menangis. Minta maaf padaku. Nanti, akan kuperlihatkan pada si kampungan ini. Menyaksikan dari samping. Aduh sakit tanganku. Hebat juga. Memang pantas jadi suamiku, punya gayaku. Kebetulan tangannya sedang dibalut gips. Hanya kebetulan saja. Kalian tidak takut? Kenapa? Mau membongkar identitasku, ya? HP kau merekam semua percakapan kita. Akan kusebarkan, biar orang-orang yang menilai. Lihat apakah kamu pantas dapat ini. Jangan kira suamiku gampang ditindas.
Desa Ningjia itu tempatnya sangat angker. Tanpa aku, dia tetap bisa menghabisi kamu. Desa Ningjia. Apa aku lupa sesuatu ya? Azay. Siang ini ada pertemuan penting di desa. Jangan sampai kamu keluyuran. Tangga di Roma. Ayah ibu ada hal penting untuk dibicarakan. Sayal. Ibu bilang, siang ini ada hal penting di desa. Ayo cepat pergi. Kamu tunggu saja. Xiaoqi. Aduh, sini-sini. Cepat bangun, bangun, bangun. Aduh. Ngapain kamu tiduran di sini? Aduh, bukannya aku suruh kamu ke toko. Ganti baju. Buat nanti ke pertemuan desa Ningjia? Ya karena, si Jalang Shen Fuyao itu. Dan si kampungan Ningze. Aduh, udah lupakan mereka. Pertemuannya sebentar lagi mulai. Sudah tidak sempat untuk berdandan. Sopir masih menunggu di depan pintu. Aduh, ayo pergi. Pergi ke desa keluarga Ning. Tunggu dulu. Apa yang kamu katakan? Desa keluarga Ning. Apa aku tidak salah dengar? Tentu saja tidak salah. Nona Ning Xian Belong, hari ini siang, akan secara resmi mengumumkan grup keluarga Ning, identitas pewaris. Dia juga akan memperkenalkan kita kepada Tuan Muda Ning. Ning juga dari desa keluarga Ning. Dia tadi buru-buru pulang. Mungkinkah Ningze adalah pewaris keluarga Ning? Ci, kamu gila ya? Ningze yang culun itu. Bagaimana mungkin dia adalah pewaris keluarga Ning? Tapi, banyak sekali orang yang bermarga Ning di dunia ini. Ningze si kampungan itu, dia hanya beruntung saja. Dia kebetulan adalah dari grup Ning. Kampung halaman ketua direktur itu. Hanya sebuah tempat saja. Tidak apa-apa. benar. Dia cuma pedagang kaki lima yang menjijikan. Tidak pantas bahkan untuk mengangkat sepatu pewaris keluarga Ning. Kak, kita berangkat sekarang juga ke desa keluarga Ning. Setelah aku dekat dengan pewaris keluarga Ning, Raza tidak adil yang kita hari ini. Aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Hai. Mana ayah ibu? Sudah siang, kok belum pulang juga? Hari ini ada acara apa sih? Di luar dihiasi lampu-lampu dan dekorasi. Dekorasi ini ditambah musik ini. Sepertinya ada yang mau nikah. Nggak dengar ada yang nikah di desa hari ini. Ah, sudahlah, aku nggak mau ikut-ikutan ramai. Hari ini jalan-jalan terlalu capek, aku cuma mau rebahan saja. Jalan-jalan bilam sampai sejam. Udah lemas kayak gini. Kamu ini kok beda banget sama yang penuh semangat kemarin. Kakak, kamu selalu bercanda kayak gini sama aku. Aku nggak terbiasa dengan kata-kata nakalmu. Nah, itu bagus. Malam yang indah sangat berharga. Mending sekarang juga. Hari belum gelap. Oh. Berarti nanti malam boleh dong. Cuma, kondisi aku belakangan ini. Shen Fuyao, Kak, berhenti dulu. Baiklah, nggak usah diganggu lagi. Aku nggak bermaksud terus-terusan memerasmu. Sepertinya aku harus cepat-cepat menyesuaikan diri dengan sifatnya. Soalnya, wanita yang secakap apapun, ada juga waktu untuk beristirahat. Hei Shen Fuyao. Baru saja di mall. Maluin aku di depan orang. Lalu, selanjutnya, langsung akrab dengan si Jalang ini. Jelas-jelas mau menghina aku. Shen Fuyao ini benar-benar sudah tidak takut mati. Sis. Sapam biasa, bukan lawannya dia. Lihat kemampuan dia. Sampai sekarang aku masih ingat dan berkeringat dingin. Tenang, adik. Kedua orang itu, aku sengaja mencari ahli. Kemampuan mereka tidak kalah dari Shen Fuyao. Selagi masih ada waktu, aku akan bantu kamu melampiaskan amarah ini. Lalu kita ke acara. Eyo. Acara sudah hampir mulai. Kamu ganti baju. Berhenti. Kalian datang untuk apa? Shen Fuyao, kamu masih berani menyakiti adikku? Hari ini aku pasti akan membuat kamu membayar 2 kali lipat. Kamu juga tidak tanya adik kamu, kenapa aku memukulnya. Sis,
Pasti kalian yang terlalu berlebihan. Kalian benar-benar tidak bisa dipahami. Dia jelas-jelas memanfaatkan kekayaan dan kekuasaannya. Menyakiti orang di mana-mana. Kalian sekarang malah balik. Menyudik kami. Lalu bagaimana? Aduh, keluarga Shen sekarang sudah jatuh. Di depan keluarga Chen. Hanya seperti serangga yang bisa diatur sesuka hati. TAPI. Aku juga tidak ingin membuat masalah ini terlalu buruk. Kalau kamu patuh dan ikut adik saya pulang. Hal hari ini, aku bisa tidak menuntut. Bermimpi. Tidak tahu diri. Casey Pelajaran Yang Baik Capita. Wanita ini yang tidak patuh. Aku ingin dia sendiri bersujud di depan Xiao Qi. Dan memohon agar dibawa kembali ke keluarga Chen. Ya. Shen Fuyao. Kedua orang itu adalah lawan yang aku siapkan khusus untuk kamu. Hari ini, kamu ikut aku. Atau, tangan yang kamu gunakan untuk memukul adik saya. Harus kamu tinggalkan. Halo ibu, acara sudah mau mulai. Oke, kita langsung berangkat sekarang. Fuyao. Acara sudah mau mulai, bagaimana kalau kita berangkat duluan? Acara lebih penting. Kami masih ada urusan. Tidak ada waktu untuk menganggur dengan kalian. Selesaikan dengan cepat. Kalau pergi ke pameran, mencari sayuran busuk dianggap urusan. Maka babi betina di rumahmu melahirkan. Apakah harus mengundang seluruh desa makan? Chen Qi, perhatikan kata-katamu. Kalau kamu terus bicara sembarangan, yang memalukan adalah keluarga Chen. Tapi hari ini, hanya ada rapat pengumuman penerus Ning. Tidak ada pameran yang kamu sebut. Penerus apa? Bagaimana kamu tahu? Desa Ning punya ratusan orang. Grup Ning, masih harus memberitahumu. Orang kampung, kamu pikir kamu adalah aku? Grup Ning, justru mengundangku khusus. Chen Qi, apa gunanya kamu bicara ini sekarang? Kami pergi denganmu, tapi bukan ke tempat yang sama. Lebih baik kita berjalan sendiri-sendiri. Hei, tunggu. Sekarang keluarga Chen kami punya adik perempuan ketua grup Ning, Ning Xian, yang mendukung. Dengan dukungannya, kekuasaan keluarga Chen kami sangat besar. Kalian berdua ingin pergi. Tidak semudah itu. Ning Xian kok sama dengan bibi kecilku? Satu nama? Apa katamu? Ning Xian adalah bibimu? Ning Xian adalah bibimu. Ning Xiaoxian, cuma beda satu huruf. Kurang satu huruf. Di sini pura-pura jadi tuan muda keluarga Ning. Mau minta ganti rugi ya? Chen Qi, luka sudah sembuh, lupa sakitnya. Kakak Mei Gui yang memblokirmu, itu sudah lupa? Kalian masih berpikir, bisa dilindungi oleh Ning Mei Gui, Presiden Direktur Kecil-Kecilan, pemblokirannya. Kami tidak takut. Kami tetap bisa menjadi orang baru di grup Ning. Lagi pula, hal ini ditentukan oleh Tuan Muda Keluarga Ning. Bukan oleh Ning Mei Gui itu. Kamu. Sepertinya kakak beradik Chen Qi tidak akan berhenti begitu saja. Adik, nanti cari kesempatan yang tepat, cari bantuan. Di sini untuk sementara aku bisa atasi. Tidak boleh, lihat lengan kedua orang itu, 3 kali lebih besar darimu. Aku tidak bisa biarkan kau sendirian menghadapi bahaya, aku ikut denganmu. Sudah sampai saat ini, masih mesra-mesra di depanku. Kalian berdua. Lengannya, copot. Berani-beraninya minta ganti rugi, Tuan Muda Ning. Serang. Siap. Bagaimana kau tahu? Dia bukan tuan muda keluarga Ning? Ayah. Ebio, kenapa kalian datang? Bocah tua, barusan bilang apa? Kau bilang orang kampung ini adalah Tuan Muda Ning. Iya, ayah salah panggil ya? Aku ini anak ayah, bukan tuan muda dari keluarga Ning. Kalau sekarang, ayah umumkan status Ade sebagai penerus. Terlalu dini. Rapat besar, jadi tidak ada artinya lagi. Kan? Lebih baik jangan dulu. Walopin Aze, bukan tuan muda keluarga Ning. Tapi kalian tidak boleh mengganggunya seperti ini. Bukan Tuan Muda keluarga Ning, lalu ngomong apa sama gue? Ayah, hari-hari. Adik, anakku. Gak apa-apa. Kalian keterlaluan. Hari ini, kalian harus minta maaf pada Ade dan Xiao Shen. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Apa katamu? Apa aku salah dengar? Kamu suruh aku minta maaf sama kalian si kampungan ini? Apa kamu kebanyakan makan jamur beracun? Nggak tahu diri. Xiao Qi, jangan banyak omong sama mereka. Hari ini aku bawa orang. Mereka semua nggak bakal bisa kabur. Shen Fuyao, kamu yang milih si kampungan ini. Jangan salahkan aku kalau nggak kenal ampun. Chen Qi, aku mau lihat orang yang kamu bawa lebih hebat, atau aku yang lebih jago berkelahi.
Nggak tahu kemampuan diri. Shen Fuyao, satu orang mustahil bisa lawan banyak orang. Aku sudah kasih kamu kesempatan buat minta ampun. Kesempatan buat minta ampun. Kamu sendiri yang nggak tahu menghargainya. Bos, upacara serah terima jabatan mau dimulai. Kalau nggak berangkat sekarang, terlambat. Bisa-bisa nggak boleh masuk. Wah Sayal, aku lupa soal acara itu. Hari ini kalian beruntung. Aku sama Xiaoqi harus ikut rapat penerus grup Ning. Hari ini aku lepaskan kalian. Adek, ayo kita pergi. Hari ini kalian beruntung. Nanti juga kalian kubasmi. Untung nggak jadi berantem. Kalau nggak, gimana kita mau ikut acara ini? Ayo, cepetan ke sana. Mau mulai. Ayo. Ning Aigwa, kamu cuma diam aja biarin mereka. Nindas Eze, malah muncul dengan sombongnya di Akara Eze. Aku langsung telepon, buat batalkan hak iko mereka. Ayah, ibu, nunggu apa lagi? Ayo. Nanti sampai di lokasi, baru kita urus ini juga nggak telat. Loh. Mereka ngapain sih? Ini kursi kayunanmu sutra emas. Ini satu set sama yang di dalam. Nilainya lebih dari puluhan juta. Kat, jangan ngomong sembarangan. Keluarga mereka miskin sekali. Mana mungkin mereka sanggup beli kursi semahal ini? Aku yakin aku tidak salah lihat. Lihat tekstur ini, warnanya. Ini pasti asli. Ini adalah cangkir teh berlapis glaze langit biru dari dinasti Song Utara, Rukil. Cangkir teh berlapis glaze langit biru. Di lelang musim gugur Christies, ini terjual seharga 56 juta dolar Hong Kong. Terjual. Aduh, di pelosok terpencil begini. Mana mungkin ada koleksi tingkat tinggi seperti ini. Adek, aku juga rasa ini asli. Penjelasanmu tadi juga masuk akal. Aku hampir saja meragukan penilaianku sendiri. Kakak, barang-barang ini, semuanya adalah barang palsu yang ayah beli di Pinduoduo. Beli satu gratis satu. Kalau keluarga kami benar-benar orang kaya. Kalau aku benar-benar punya uang, masa keluarga kami seperti ini, iya kan, ayah? Iya, betul, betul. Ini semua hanyalah barang rongsokan yang tidak berharga. Kalau Xiao Shen suka, silakan pilih mana saja. Itu juga keramik dari era Qianlong. Harganya pasti mencapai 9 digit. Aku pernah dengar. Ini dibeli oleh seorang pembeli misterius. Tidak pernah dipamerkan. Tapi lihat, ditaruh begitu saja di sana. Ditempeli beberapa mawar leu. Sungguh mubazir sekali. Kak, kurasa kau sudah tidak waras. Mana mungkin mereka sanggup beli koleksi semahal ini? Kau lupa, tahun lalu kita habiskan 3 juta untuk melelang sebuah barang palsu. Bukannya itu persis sama dengan yang asli? Xiaoqi, kau benar. Kalau koleksi ini semua asli, tidak mungkin keluarga Ning semiskin ini. Minggir dulu, kami mau pergi ke pertemuan. Kalian mau apa? Cepat pergi. Kamu mau apa? Kalau koleksi ini palsu, barang-barang ini juga nggak layak disimpan. Aduh. Barang kesayanganku ini. Kamu sembunyikan identitas asli anakmu. Sekarang kena batunya, kan? Chen Qi, hentikan kakakmu. Barang rongsokanmu mau dihancurin? Ngapain dihalangin? Masa iya, biarin kalian bawa barang palsu ini. Kayak acara kolektor buat nipu orang baik. Kamu, Xiao Shen, cepat hentikan dia. Ayah, maksudmu apa ini? Dia mau hancurin ya biarin. Mau gimana juga biarin aja. Gue lihat keluarga Chen ini, punya berapa miliar buat dia berbuat semaunya? Barang palsu jelek, masih mau minta ganti rugi dari kami? Merusak harta orang lain dengan sengaja, udah cukup buat masuk penjara beberapa hari. Masa gak mau ganti rugi? Mau ganti rugi? Ya, nih, buat kamu. Ayo. Dua sampah ini, gue hitung 1.000 rupiah per biji. Sisa 8.000 ini, hadiah buat kamu. Barang-barang ini memang tidak mahal. Tetapi semua ini dibeli oleh ayah saya, dengan susah payah mencari uang. Aku tidak boleh kamu menggina dia seperti ini. Dia ingin memukul saya lagi. Selesaikan cepat-cepat. Kita masih ada urusan. Az, jaga baik-baik ayah dan ibu. Semua di sini ada saya. Panta jadi menantu Bekseya, Berani. Kamu ada waktu luang ini, masih belum telepon orang. Aku tidak mau. Menantu yang aku tangga-tangga susah. Terluka. Halo, Liu Shen. Aku di rumah lama. Kamu cepat datang ke sini. 5 detik sampai. Tenang. Ada Liu Shen di sini. Situasi kecil.
Tidak boleh, kita sudah janjikan, kamu tidak boleh meninggalkan aku. Ayah dan ibu saya tidak apa-apa, jangan khawatir. Bagaimana bisa seperti ini? Anak perempuan, minggir. Di sini serahkan saja ke anak saya. Dia. Lu Shan, kamu jangan bawa Hito main-main. Cuma anak kecil. Masih bisa menghadang ahli yang aku cari. Senua serbu bersama. Pukul sampai mati. Ini. Hei, gila nih anak. Cepat pergi. Kamu berhenti, jangan pergi. Nak, jangan kejar musuh yang sudah kalah. Iya, Nak, jangan samakan dari dengan mereka. Rapat penerus keluarga Ning akan segera dimulai. Ayo kita ikut lihat-lihat. Ayah tahu, penerus keluarga Ning, itu siapa? Keluarga kita ini miskin begini. Mana kenal orang besar macam itu? Miskin. Sekarang orang miskin sudah kayak gini? Iya. Ayo kita lihat bersama. Siapa tahu ada hal menarik? Ayo. Orang-orang ini, hebat ya? lebih dari sekadar hebat. Separuh dari kalangan elit bisnis. Yang itu adalah dari grup Kaiseng, Direktur Yo, raksasa di bidang energi baru. Lalu ada Pak MA dari grup Jinzhou, separuh pusat perbelanjaan di kota ini. Miliknya, dia raja perdagangan. Sekelas itu ya? Bahkan ada Bos Yo, orang terkaya di ibu kota. Dan juga keluarga besar ibu kota, Putra Sulung Keluarga Lu Mereka Semua datang. Biasanya mau ketemu satu saja, harus buat janji dulu. Memang pantas disebut, modal nomor 1. Pesta peralihan kekuasaan keluarga Ning. Tak disangka. Keluarga Ning, modal nomor 1. Ternyata ada di desa kita. Aku juga tak menyangka, terlalu mengejutkan. Aduh. Kamu mau naik ke atas buat apa? Ini kan keluarga besar, keluarga kita nggak berani macam-macam. Aduh. Aku nggak perhatikan. Hampir saja masuk ke tempat yang salah. Chen Qi, kamu mau apa? Shen Fuyao. Kamu bawa suami yang kemajuan kaki 5 ini. Sekeluarga datang cuma mau numpang makan gratis. Kamu nggak lihat, ini tempat untuk orang-orang kacangan seperti kalian. Yang bisa datang, aku sarankan kalian, lebih baik tahu diri, cepat-cepat minggat dari sini. Terutama kamu, barang murahan. Kalau kamu berani sentuh laki-lakiku lagi, hati-hati aku babat habis kamu. Hey, Yang Margaret Chen. Ini kan, pesta peralihan kekuasaan Tuan Muda Ning. Berani beraninya kamu bertingkah di sini. Aku lihat, kamu tidak mau investasi dari keluarga Ning lagi? Kalian ini kampungan. Jangan pikir karena marga Ning, lalu benar-benar jadi anggota keluarga Ning. Aku kasih tahu, keluargaku, keluarga Chen, sebentar lagi akan diinvestasi keluarga Ning. Nani mereka semua harus kasih muka ke aku. Kalian itu siapa sih? Kalau kalian tidak pergi sekarang, aku akan panggil satpam untuk mengusir kalian semua. Coba saja kalau berani. Ayo. Kamu jangan buru-buru. Lihat keluar. Salam, bos. Gadis kecil ini kelihatannya masih muda. Tapi dia adalah pemimpin perkumpulan burung gagak hitam dan perkumpulan naga hitam. Cepat bangun. Jangan Budakara seperti ini. Ini adalah tempat keluarga Ning mengumumkan penerusnya. Kita harus rendah hati, jangan sampai membuat orang keluarga Ning tidak senang. Nona, keluarga Ning adalah modal terbesar di dunia. Mengumumkan penerus di tempat seperti ini, bukannya agak terlalu sederhana? Ayah, kamu ada dahak? Ayah, ada dahak. Mungkin, orang keluarga Ning ingin lebih dekat dengan rakyat di tempat seperti ini. Lajapila. Keluarga kaya raya setingkat mereka. Tidak perlu kemewahan untuk menunjukkan status. Nama mereka sendiri sudah cukup menakutkan. Tak disangka. Desa kita ini ternyata luas juga ya.
Aku besar di sini, tapi tak pernah dengar bahwa ahli waris Ning Capital ada di desa kita. Dunia orang kaya. Tetap saja sulit dipahami. Ayah. Aneh nih. Kenapa mereka semua menatap ke arah kita? Terutama dua orang penting itu. Cara mereka memandang kita tidak seperti memandang orang biasa. Rasanya seperti sedang melihat ahli waris Ning Capital. Jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin mereka merasa, Fuyao ini cantik. Dan Lia. Dia dikawal banyak orang berbaju hitam. Mungkin, mereka penasaran saja. Tahu. Ayah benar. Mungkin anak buah saya ini terlalu mencolok. Kalian tunggu di luar, jangan berdiri di sini. Baik, bos. Kalian berdua masih betah nongkrong di sini? Benar-benar mengira dengan nongkrong di sini bisa jadi kumbang tahi jadi tonggeret, langsung terbang tinggi? Cuma kalian berdua. Satu pedagang kaki, 5 kumuh, satu preman jalanan, pantas berada di sini? Cepat pergi, jangan sampai nanti saat orang dari Ning Group datang. Kalian diusir seperti anjing hina. Orang yang akan diusir seperti anjing. Hanya kamu. Si tua, kamu ngomong apa? Kamu berani? Kalau begitu, kita lihat saja. Kita lihat sebentar lagi. Siapa yang akan seperti anjing busuk? Diusir keluar. Aduh, ayah, ini bukan rumah kita. Kenapa kamu berlagak lagi? Aduh, anakku benar. Kamu diam saja. Lagi pula Chen Qi juga tidak salah. Tempat seperti ini memang bukan tempat yang seharusnya kita datangi. Kami memang tidak diundang. Kalau benar-benar membuat Ning Capital marah, benar-benar habis. Lebih baik kita pergi. Père Giapa, ce mua Orandari des Akita Boled attend que l'occasion. Tanpa kita, rapat ini tidak bisa berjalan. Jean Gantakut. Lagi-lagi. Aduh. Ayo kita pulang dan main di rumah. Bapak Chen, Tuan Muda Chen. Saya dengar dari asisten saya, Nona Ning Xian, akan mengembalikan nama perusahaan Anda ke daftar investasi. Keluarga Ning. Bawa saya, keluarga Shen, ikut juga, dong. Kita akan punya hubungan lama. Kamu masih berani bicara soal hubungan baik? Sini, lihat. Lihat tanganku ini. Hampir saja rusak. Itu semua berkat putrimu yang tercinta. Kecuali, kamu suruh dia di depan semua orang penting ini berlutut dan minta maaf di depan umum. Lalu, setelah ini, dengan patuh, melayaniku dengan baik. Baru aku akan pertimbangkan nanti di depan Tuan Muda Ning untuk membicarakan hal baik tentang keluarga Shen. Kalau tidak, tunggu sampai keluarga Ning berinvestasi di keluarga Chen. Aku akan membuat keluarga Shen bangkrut. Tunggu sebentar. Aku akan menyuruh anak durhaka itu untuk minta maaf. Anak durhaka. Aku tidak peduli siapa kau. Sekarang Fuyao adalah wanita aku. Kalau kau berani menyentuhnya, lalui aku dulu. Dengan kemampuanmu, si tukang lapak kumal ini berani ikut campur urusan keluargaku? Shen Wanlong, jangan carry gara-gara di sini. Yang jadi tuan rumah hari ini adalah Ning Capital, adalah Tuan Muda Ning. Kau malas sibuk membela Chen Qi, mengambil alih peran tuan rumah. Mengambil alih peran tuan rumah? Kalau kau sekarang juga di depan semua orang bersujud pada Tuan Muda Chen, apakah aku masih mengambil alih peran? Aku hanya bersujud pada langit, bumi, dan ibuku. Orang lain tidak pantas. Kau anak durhaka. Berkelahi tidak akan menguntungkanmu. Bocah kampungan. Jangan kira karena kau di desa Ning, aku tidak berani menyentuhmu. Nanti setelah kau keluar dari aula ini, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku tidak tahan lagi melihat ini. Shen Wolong. Kau yang sudah berumur 50 lebih. Berteriak-teriak. Harusnya ada batasnya. Kau siapa pula berani bicara seperti itu padaku? Quel obéis-tu, Lia Bec-Bec? Siapa aku ini? Wajah ini memang sepertinya pernah kulihat di mana ya? Mirip Direktur Ning Capital. Ayah, apa yang terjadi? Kapan Bapak jadi Director Utama Ning Capital? Staf Ning Capital saja belum datang. Kamu cuma kampungan yang mirip PAK Ning. Baru.
Pakai baju rapi. Sudah berani sombong di hadapanku? Jaga mulutmu. Paman Shen selalu baik padaku. Jangan fitnah dan hina di sini. Ayahku seperti apa, Buchan Yurison, orang luar sepertimu. Kira keluarga Ning mudah ditindas, ya? Kamu harus minta maaf pada ayahku. Kampungan macam apa berani minta maaf dariku? Dan kau, anak durhaka. Hidup mewakili agak Chen tidak kau nikmati. Malah bergaul dengan orang kampungan. Kau mempermalukan keluarga Shen. Kurang ajar sekali. Berani-beraninya berbuat onar di desa Ning. Cepat minta maaf pada suamiku dan yang lain. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari desa ini hari ini. Hahaha. Orang desa barbar yang tak pernah lihat dunia. Dan gaya, latar belakang Tuan Chen kuat sekali. Berani-beraninya sentuh aku sedikit saja. Besok desa Ning akan kacau. Chen Qi itu siapa? Kalau berani ganggu desa Ning, biar nyawaku taruhannya, kalian akan kena batunya. Shen Wolong. Ini desa Ning. Bukan tempatmu berbuat onar. Cepat minta maaf pada kedua anak ini. Baru kau boleh pergi. Minta maaf? Kau ini beneran mengira diri jadi direktur utama Ning Capital? Dan gaya. Hari ini aku tidak hanya tidak minta maaf, tapi juga akan pukuli penipu sepertimu. Apa yang kau lakukan? Aku. Berani-beraninya kau pukul ayahku. Aku bana kau. Jangan gegabah. Aku punya cara. Shen Wolong, Kojila, berani-beraninya memukul orang di siang bolong. Kau masih punya aturan atau tidak? Cepat minta maaf pada Bapak Ning. Meskipun ada konflik sebesar apapun, memukul orang tetap salah. Hari ini adalah konferensi pers penerus Ning Group. Kau berani berbuat onar di sini. APA kau tidak menganggap Ning Capital ada? Shen Wolong, tamparanmu itu salah orang. Aku pukul kau. Kenapa? Kau si kampungan ini berani mengaku sebagai direktur Ning. Masih berani ikut campur urusan keluargaku? Bukankah kau pantas dipukul? Kira kepala. Shen Wolong. Hari ini, kau harus minta maaf pada Bapak Ning. Meski keluarga Ning tidak bertindak, aku yang akan bertindak. Dengan tanganku sendiri, menghancurkan keluarga Shen MU. Sudah dipukul, ya sudah. Dia ani kuma orang kampungan. Dipukul pun kenapa? Semua yang hadir di sini adalah orang penting. Mereka ITU, kuma keluarga. Sudah seharusnya mereka pergi. Keluarga Pak Ning itu jujur dan baik hati. Jauh lebih baik daripada orang yang tidak tahu menghormati seperti kamu. Jangan kau rendahkan mereka di sini. Betul. Di dunia ini semua orang setara. Berdasarkan apa kau bilang mereka itu? Orang kampungan? Orang dongong pondongong kasta seperti kami. Sama sekali tidak pantas. Duduk bersama kami. Walaupun Tuan Ning hanya warga biasa, bukan urusan kalian untuk seenaknya memukul dan memaki dia. Cepat minta maaf pada Tuan Ning. Minta maaf. Kalian berdua gila ya? Kalian suruh aku minta maaf ke orang kampungan? Mereka ini yang merendahkan. Diam. Dasar tidak tahu aturan. Bahkan aturan dasar untuk menghormati saja tidak kau pahami. Cepat keluar dari sini. Ya, pergi. Kami tidak mau satu ruangan dengan orang seperti ini. Apa katamu? Kalian berdua hanya demi sireng orang kampungan. Mau mengusirku? Andalan keluarga Chen kami adalah modal Ning. Kalian berani melawan adikku. Tidak takut kami akan menuntut pertanggungjawaban nanti? Betul. Pengaruh keluarga Chen kami sangat besar. Keluarga Chen sialan. Di desa Ning, siapapun yang berani menghina Ade dan Paman Ning, enyahlah dari sini. Rapat ini. Jangan ikut juga. Bibi Liu, Paman Wu, kalian datang dari mana? Tadi di rapat tidak melihat kalian. Kukira kalian sibuk di sawah. Kami ini kan datang membantu rapat membersihkan sampah. Baru di pintu dengar ada yang menggonggong seperti anjing. Siapa? Oh. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya berbuat jahat di siang bolong. Aku peringatkan kau, kalau kau melukai aku, kalian orang kampungan ini sanggup ganti rugi? Berbuat jahat? Aku sedang menegakkan keadilan. Pergi kau dari sini. Desa Ningjia tidak menyambutmu. Hah, desa Ningjia ini kan memang wilayah keluarga Ning. Aku diundang keluarga Ning untuk datang. Kalian orang desa ini, berani-beraninya mengusirku? Keluarga Ning mengundangmu, bukan untuk menghina warga desa di sini, dan bertindak sewenang-wenang. Dasar jalan, diam kau. Akan ada harinya nanti, aku membuatmu tunduk di bawahku. Tutup mulut kotormu, pergi kau dari sini. Pergi dari desa Ningjia. Pergi. Pergi. Pergi dari desa Ningjia. Baiklah. Cuma desakumu.
Nani kalau Tuan Ning datang? Lihat bagaimana aku memperlakukan kalian perlahan-lahan. Wah, sombong sekali. Ning, Xiangwei, mereka ingin mengusirku. Cepat atasi mereka. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, diam saja. Sebentar lagi, tunggu Ning Xian sampai. Aku lihat kamu masih bisa sombong apa. Nona Ningsian macet di jalan, mungkin tidak akan sampai pada waktu yang baik. Sekarang aku akan umumkan untuk semua. Wari Ningxi Capital. Tunggu. Bahkan kalau Ning Xian tidak datang, maksudmu, kamu bahkan tidak mau menunggu Ning Xiao dan Direktur Ning. Sama sekali. Ning Qiangwei, kamu selalu bertindak sewenang-wenang. Ini maksudmu mau mengabaikan Direktur Ning Xi dan Ning Xiao? Di sini mungkin cuma kalian beberapa orang bodoh yang belum tahu. Direktur Ning dan Tuan Muda Keluarga Ning sudah ada di sini. APA. Kamu ngomong apa sih? Kalau mereka ada di sini, mereka berdua pasti kenal. Mereka sudah kasih tahu kamu. Baik. Kalau gitu, coba sebutkan. Yang mana si Ning Xiao di antara ini? Ashu. Aku umumkan. Puari tanggal Ningxi Capital. Tuan Muda Ningxi adalah adikku, Ning. APA. Ning, Xiangwei, kamu gila ya? Kamu bilang sama aku, si tukang dagang kaki 5 kumal ini adalah putra sulung keluarga Ning? Ha, Tuan Chen benar. Kalau dia benar-benar ahli warisnya. Lalu si kampungan itu, bukannya jadi Direktur Ning? Aku baru saja menamparnya. Kalau dia punya status itu, aku pasti sudah dibawa pergi oleh bodyguard. Iya juga ya, Nona Ning Xian sudah tiba. Maaf, macet di jalan, jadi terlambat. Upacara penerusan warisan sudah dimulai? Aduh, Nona Ning Xian. Akhirnya Anda datang. Ning Qiangwei. Bilang si kampungan itu adalah ahli waris. Dia pasti ngomong sembarangan. Benar kan? Nona Ning Xian, cepat katakan pada kami, siapa ahli waris yang sebenarnya? Direktur Ning. Anda adalah salah satu pemimpin keluarga Ning. Kami hanya percaya perkataan Anda. Kalian bicara tentang siapa si kampungan itu? Tant. Tant. Bibi. Semuanya. Qiangwei benar. Ningze memang adalah milik Ningxi Capital. Satu-satunya penerus. Apa yang Anda katakan? Dia adalah penerus Ningxi. Kalau dia penerus Ningxi, bagaimana dia mungkin bisa berjualan di pinggir jalan? Dan bibinya bernama Ning Xiaoxian, bukan Ning Xian. Apakah Anda keliru? Keliru? Penerus keluarga Ning saya. Bolehkah kau mempertanyakan? Lihat yang ini. Ini adalah milik Ningxi Capital kami. Direktur utama. Bapak Ning Aigo. Juga ayah Ning De. Celaka. Keluarga Chen hancur total. Aku mati. Ayah. Aku adalah penerus. Anda adalah direktur utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah. Aku adalah penerusnya. Kamu adalah chairman. Sebenarnya ini bagaimana? Ini adalah tradisi keluarga Ning. Para penerus dari generasi ke generasi harus hidup di lingkungan yang sederhana untuk belajar dan berkembang. Di lapis en bawah, berjuang keras. Sampai saat akan mengambil tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Baru bisa tahu identitasnya sendiri. Kamu masih ingat? Yang aku bilang pertama kali, aku punya sebuah rahasia yang hampir tidak bisa ditahan. Ini dia, keluarga kita, selalu menyembunyikan kekayaan. Ini rahasia yang kamu bilang ke aku? Ayah. Ebio. Kamu menyembunyikan ini dari aku, sungguh menyakitkan. Selama tahun-tahun ini, kamu ikut susah bersama aku, pasti juga mengalami banyak kesulitan. Kamu sudah bekerja keras. Kamu tidak menyalahkan kami? Bagaimana bisa? Cuma merasa, kamu pasti juga mengalami banyak kesulitan. Jadi lapisan cat di rumah, beras merah, kayu nanmu, dan barang antik yang dirusak oleh Chen Qi mereka, semua itu asli, bukan tiruan. Semua itu asli. Fuyao. Vase keramik biru putih yang kamu suka, jadikan sebagai tanda cinta kamu.
Baiklah, Ibu. Menantu. Aku salah. Aku tidak tahu diri, telah menyinggung Anda. Dan Bapak Ning, tolong maafkan aku. Demi Fuyo, beri aku kesempatan sekali lagi. Masih bicara soal hubungan ayah anak? Kau menyakiti orang tuaku, memaksa Fuyo menikah. Kau pernah pikirkan hubungan ayah anak saat itu? Perci. Tuan Muda, Naonya Muda Ning. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak menghina kalian. Apalagi menghina Bapak Ning, Direktur Ning dan desa keluarga Ning. Tolong anggap saja aku. Lepaskan saja. Aku seperti Kentat. Benar. Tuan Muda Ning. Kami tahu salah. Kasahanalah kami. Maafkan kami sekali lagi. Kesempatan. Kalian menghina orang tuaku, menganiaya Fuyo. Pernahkah kalian pikirkan untuk memberi mereka kesempatan? Hei, kemari. Usir ketiga orang ini, mulai hari ini. Blokir semua sumber daya untuk keluarga Chen, dan proyek-proyeknya. Selain itu, buat lagi daftar ganti rugi barang antik. Saya Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Nyonya Muda. Pergi. Keluar. Hanya. Pergi. Hanya. Keluar. Jangan kembali lagi. Selain itu, aku umumkan satu hal lagi. Grup Neng, yang selama ini kekurangan kuota bantuan investasi, akan diberikan kepada Fuyao. Diberikan kepada grup Shen. Aku. Xiao Shen. Ini hakmu. Kamu begitu baik pada anakku. Untukmu. Terima kasih, Ayah. Ibu. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Kamu hari ini tampil bagus. Malam ini, aku akan memberi kamu imbalan yang baik. Kamu. Harapannya, performa kamu malam ini juga bisa membuat kamu puas. Kamu, aku sudah punya. APA. Aku akan jadi ayah. Bagus, bagus, aku akan jadi ayah. Kamu mau menggoyang aku dan anak sampai pusing. Aku juga mau pusing karena bahagia.